Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amarullah dengan NIM 220225. Saya dari kelas RA5 Manajemen, mahasiswa semester 6 dari Universitas Primagraha. Tujuan untuk membuat video ini tak lain dan tak bukan untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester Manajemen Perencanaan Sumber Daya Manusia. Topik ini sangat relevan karena perencanaan sumber daya manusia menjadi fondasi awal dalam manajemen sumber daya manusia. Baik, langsung saja pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi di masa depan, baik dari segi jumlah, keterampilan maupun kompetensi. Menurut Mattis dan Jackson, Human Resource Planning merupakan proses sistematis untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, mengidentifikasi kesenjangan, dan menyusun strategi guna memenuhi kebutuhan tersebut. Singkatnya, perencanaan sumber daya manusia bertujuan agar perusahaan memiliki orang yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Tujuan utama perencanaan sumber daya manusia meliputi yang pertama, menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan strategi organisasi. Misalnya, jika perusahaan ingin ekspansi ke luar negeri, maka dibutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan bahasa dan pemahaman budaya asing. Menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Tanpa perencanaan, perusahaan bisa kekurangan sumber daya manusia saat dibutuhkan atau malah memiliki kelebihan karyawan yang membebani biaya suatu perusahaan. Mempersiapkan pengembangan karyawan. Perencanaan sumber daya manusia mendorong pelatihan dan pengembangan untuk memastikan kompetensi pegawai. Yang keempat, menyiapkan sukses atau pengganti untuk posisi strategis, terutama di level manajemen agar organisasi tidak terguncang saat terjadi pergantian. Mendukung perencanaan anggaran dan efisiensi biaya. Contoh atau kasus ilustrasi kita ambil yaitu sebuah perusahaan e-commerce seperti Tokopedia mengalami lonjakan pesanan saat promo 11.11 dan 12.12. Tanpa perencanaan sumber daya manusia yang matang, mereka bisa mengalami kekurangan staf di bagian logistik. Namun dengan perencanaan sumber daya manusia, mereka bisa memprediksi lonjakan permintaan dan menyiapkan tenaga kerja tambahan. Sementara freelancer atau part-time untuk masa sibuk tersebut. Contohnya tadi menunjukkan bagaimana teori perencanaan sumber daya manusia diterapkan dalam praktik tanpa prediksi dan perencanaan operasional. Tapi dengan pendekatan sistematis, perusahaan bisa lebih siap, efisien, dan tetap kompetitif. Kesimpulan, perencanaan sumber daya manusia adalah langkah awal yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat memastikan memiliki sumber daya yang sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuannya. Tanpa perencanaan, organisasi akan kesulitan menghadapi tantangan internal dan eksternal. Terima kasih yang telah menonton dan mendengarkan materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terkhusus untuk saya pribadi dan umumnya bagi para pendengar. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.